Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaya NIM 1120119. Di sini saya akan menceritakan sekilas tentang sejarah peradilan Islam. Video ini dibuat guna untuk melaksanakan ujian tengah semester sejarah peradilan Islam. Materi pertama, peradilan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pada mulanya peradilan Islam dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau melakukannya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hakikatnya menetapkan hukum itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan peradilan ada sebelum Islam datang. Datangnya Islam membuat warna tersendiri dalam sejarah perkembangan peradilan, dan pada masa Islam peradilan langsung dipegang oleh Rasulullah SAW. Beliau sendirilah yang melaksanakan fungsi sebagai hakim atas berbagai persoalan dan sebagai pemimpin umat. Setelah Islam mulai berkembang dan kuasa Islam makin melebar, Rasulullah SAW mulai mengangkat para sahabat-sahabatnya untuk menjalankan kekuasaan di bidang peradilan di berbagai tempat. Dengan demikian dapatlah kita menetapkan bahwa hakim pertama di dalam Islam ialah Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah memutuskan perkara berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Para penggugat dan tergugat hadir di depan Nabi Muhammad, maka beliau pun mendengar keterangan para pihak yang sedang berperkara. Sesudah Islam mulai terbesar, Rasulullah mengizinkan para sahabat memutuskan perkara sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnah Rasul, ijtihad dan kias. Nabi membenarkan para hakim mempergunakan kias untuk memutuskan perkara-perkara sengketa adalah karena hukum-hukum Al-Quran yang telah turun hanya mengenai beberapa kejadian saja. Demikian pula sabda-sabda Nabi dan petunjuk-petunjuknya hanya mengandung hal-hal yang umumiyah, bukan juz'iyah, yang tersusun menurut terjadi setiap masa dan tempat. Materi kedua yaitu Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu pada masa Abu Bakar, di mana Abu Bakar tidak tampak ada berubah dalam lapangan peradilan ini karena kesibukannya memerangi sebagai kaum Islam yang murtad sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, belum memulai wilayah kekuasaan Islam pada masa itu. Dalam masa peradilan, Abu Bakar mengikuti jejak Rasulullah SAW, yakni ia sendirilah yang memutuskan hukum di antara hukum Islam di Madinah. Ada pun sumber hukum pada Abu Bakar dalam Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Setelah pengajian dan musyawarah dengan para sahabat, dapat kita bahwa pada masa pemerintah Abu Bakar belum ada pemisahan antara tiga kekuatan, yaitu kuwatul syariah, kuwatul qadoiyah, kuwatul tanfiziyah. Tiga. Yang kedua yaitu masa Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar, ketika alasan semakin terbesar, masalah hukum semakin bertambah dan makin meluas pula peranan para gubernur. Oleh karena itu Umar bin Khattab memisahkan peradilan dari pemerintah dan mengangkat beberapa orang sebagai hakim. Selain para gubernur, Umar sebagai penguasa, beliau mengangkat pejabat-pejabat qadhi dengan membatasi wewenang mereka, khususnya tentang menyelesaikan sengketa harta dan benda. Tetapi perkara-perkara jinayah atau pidana yang menyangkut hukum qiyas atau had maka ditengahi oleh khulafa dan penguasa-penguasa daerah. Pengangkatan qadhi pada masa Umar yaitu qadhi daerah mulanya ditunjuk oleh khalifah sendiri. Tetapi apabila khalifah tidak menetapkan dan
mengutus seorang yang telah ditetapkan untuk satu daerah, maka khalifah menginstruksi kepada gubernur mengangkat qadhi menurut pihaknya sendiri. Terus masa Utsman bin Affan, peradilan dilakukan di dalam gedung tertentu. Beliau selalu menyandarkan keputusan pada Al-Quran dan Sunnah. Bila tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka beliau mengadakan musyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam menetapkan suatu hukum. Mengirimkan surat kepada petugas atau qadhi-qadhinya yang berada di daerah apabila dalam menjalankan tugas agar mereka selalu berlaku adil. Melarang untuk membuat curang dalam menjalankan tugas mereka. Yang keempat yaitu masa Ali bin Abi Thalib. Beliau selalu memberikan pesan terhadap qadhi-qadhinya yang bertugas agar menjalankan hukumnya berdasarkan dengan keadilan dan kasih kisah yang terdapat masyarakat. Beliau sangat memperhatikan para gubernur dan para hakim-hakimnya dengan pembimbingan dan penghargaannya. Ali memutuskan hukum di antara manusia selama di Madinah. Ketika keluar di Basrah, dia mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai gantinya di Madinah dan mengangkat Abdullah Aswad Ali dalam masalah pemerintahan di Basrah dan sekaligus dalam peradilan. Selain itu ada juga diperintahkan menyusun kitab tentang dasar-dasar ilmu nahwu, kalau nggak salah ilmu nahwu. Menteri yang ketiga, peradilan pada masa Bani Umayyah. Itu yang nomor satu, bentuk dan praktek peradilan pada masa Bani Umayyah. Dinasti Umayyah berkuasa selama kurang lebih 91 tahun, dari tahun 1600 dalam tahun kalau nggak salah ya Allah 19 tahun, dari tahun 6601 Hijriah sampai 7050 Hijriah pada dinasti Umayyah. Al-Qadhi dikenal dengan Al-Nizam. Kekuasaan peradilan telah dipisahkan dari kekuasaan politik. Ada dua ciri khas bentuk peradilan pada masa Umayyah, yaitu yang pertama, hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihad sendiri. Dalam hal-hal tidak ada nasr atau ijtima. Ketika itu mazhab belum lahir dan belum menjadi pengikat bagi keputusan-keputusan hakim. Pada waktu itu hakim hanya pedoman dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. 2. Lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Hakim memiliki hak otonom yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan penguasa sendiri. Dalam hal itu khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim yang mencegat hakim yang menyeleweng dari garis yang ditentukan. Materi yang keempat, peradilan sejarah Bani Abbasiyah dan hubungan peradilan dengan pemerintahannya. Dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari dinasti Bani Umayyah. Dinasti Abbasiyah karena sendiri pendiri dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, keturunan Bani Abbasiyah, berlangsung dalam rangka waktu yang panjang. Dinasti ini mampu bertahan lebih dari 5 abad hingga datangnya sejarah pasukan Mongol pada tahun 6050 berapa itu lupa saya. Masa pemerintahan Abbasiyah menjadi 5 periode. Yang pertama yaitu periode pertama 1302 Hijriah sampai 7050 Hijriah. Periode penguasa Arab persiapan pertama. Yang kedua yaitu periode kedua
2300 2300 2032 Hijriah sampai 847 Masehi. Periode pengaruh beliau pertama. Periode ketiga yaitu 334 Hijriah sampai 945 Masehi. Kekuasaan dinasti Bani Umayyah mulai dalam Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Yang pada itu periode keempat 447 Hijriah sampai 1055 Masehi. Kesultanan Saljuk Raja Salakiyah Al-Kubra, Saljuk Agung. Periode kelima yaitu 590 sampai 1194 Masehi. Masa khalifah bebas pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan ekspedisi Bani Utsmani secara besar-besaran. Materi kelima, peradilan pada masa Turki Utsmani. Sejarah Turki Utsmani. Sejarah mencatat bahwa Turki Utsmani sendiri berdiri tahun 1281 Masehi, terletak di daerah Asia Kecil. Pemerintahan adalah Utsman bin At-Tughri. Wilayah kekuasaan meliputi Asia Kecil dan daerah Thrace. Kemudian menguasai Selat Dardal. Selanjutnya Raja Turki menaklukkan kerajaan Romawi 1453 Masehi, yaitu Utsmani bin Eghad bin Sulaiman Shah dari suku Aik. Puncak perkembangan terjadi pada masa pemimpinan Khalifah Sulaiman 1520. Sesungguhnya banyak koni yang berhasil dalam tempat pula untuk tersebut hingga khalifahnya sendiri Sulaiman sampai diberi gelar Sunnah Al-Qadiyah. Terus yaitu adat masyarakat di provinsi lain agar mengikuti kitab Undang-Undang Peradilan Utsmani. Selain itu, telah diatur pula qanun tentang sistem promosi di pemerintah, proses peradilan dan hal-hal yang terkait dengan keluarga para penguasa, bahwa qanun yang terkait dengan keamanan negara. Dengan demikian, Sulaiman Al-Qanuni boleh dikatakan sebagai pioner dari pembuatan kanun sebagai sarana untuk menyelesaikan segala persoalan hukum yang ada ketika itu. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.